Sebenarnya seperti saya mengingat rumah nenek buyut. Saya aslinya Bumi Laweyan. Saya kalau Trah Laweyan itu adalah Trah Puspo Sumarto. Kalau saya kemarin ikut ada bedah sejarah, itu ada Surakarta World Tour, itu membedah tentang Puspo Sumarto. Ternyata leluhur saya itu bendahara asosiasi batik pertama di Solo, tapi keturunannya yang dagang batik tinggal satu, semua berprofesi yang lain-lain. Dan sampai saat ini saya merasa tadi kalau saya melihat di sini, ini Kauman ini pusat peradaban menurut saya. Peradaban apa? Peradaban, perdagangan dan jasa. Terlepas dari nilai budaya, nilai wisata, tapi kita akan buat value-nya dulu. Core value-nya dari Kauman itu apa? Menurut saya penyebaran melalui perdagangan. Kenapa saya menyampaikan peradaban? Saya memiliki histori. Saya tumbuh besar di Solo, saya mengenal sekali tentang Solo. Saya SD di Mangkubumen, SMP 1 Mana, SMA 1 Solo, kuliah di Fakultas Hukum UNS dan lanjut S2-nya di UGM Jogja. Sebelum saya menjadi calon wali kota yang ditugaskan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran hari ini, saya orang notaris pertama, yang kedua juga ketua himpunan pengusaha muda. Dan banyak kali anggota-anggota HIPI yang berbisnis atau berusaha di toko batik. Ada yang reseller, ada toko, ada yang manufaktur dan lain-lain. Jadi bisnis batik ini kan menjadi satu kesatuan rantai usaha yang sangat kompleks menurut saya. Kembali lagi pada pusat peradaban yang ada di Kauman. Jadi dulu sebelum saya menjadi calon wali kota, saya sebenarnya sering lari-lari di Kauman mengambil foto-fotonya, jajan kopi di sini sering jalan. Dan kalau orang tua saya ada toko di depan, toko busana Muslim Alfar, itu ibu saya. Jadi sering sebenarnya saya di daerah Kauman. Tapi saya merasa Kauman ini kalau dibandingkan Laweyan, saya sebagai warga Laweyan cukup iri dengan Kauman, jujur saja. Soliditas kekompakannya agak berbeda dengan Laweyan, dan usahanya berbeda. Di sini satu strategis di tengah kota, dan kalau saya berdiskusi sama beberapa tokoh pedagang di sini, usaha di sini lebih kompak dan secara geografisnya bagus sekali untuk bisa menangkap. Harapannya ke depan, kalau bisnis ya yang saya rasakan juga, saya juga menjalankan sebuah bisnis itu harus ada core value atau soul-nya. Pedagang pengusaha itu soul, apalagi pengusaha dagang yang di bidang fashion, itu jelas karena itu tentang desain, motif. Ada tante saya beli batik tentang pewarnaan, belajar pewarnaan, belajar pola, belajar tentang ini. Tadi semua menurut saya semua tentang soul. Nah, pusat peradaban di Kauman ini yang menjadi nilai tambah value tidak hanya pesona dari apa yang dijual, tetapi sekarang adalah experience berbelanja. Ini jadi keunggulan. Wisata tidak akan terdegradasi dengan digital. Justru dengan dunia digital itu akan lebih kita bisa maksimalkan. Itu akan kita bisa maksimalkan. Hari ini ada anggota HIPI itu yang waktu pandemi justru penghasilannya melompat ratusan kali lipat dari pandemi. Khususnya batik. Tapi mungkin memang skalanya kritik ya, jadi beda dengan tulis di meja demand. Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan ads, memanfaatkan online dengan tepat sasaran dengan menggunakan ads. Itu beberapa kali. Tapi kalau di sini sebenarnya kalau kita ngomongin batik printing itu laku 20 dengan keuntungan tadi kulis 1, ini hampir sama. Jadi ini masalah tentang value. Nah, bisa juga sedikit mengambil tentang ekonomi ke depan.
bahwa ekonomi ke depan ini yang namanya UMKM harus menjual produk marketingnya tepat. UMKM ke depan jangan sampai ke trap middle trap. Bahkan middle income trap ini orang-orang yang di penghasilan 6 ini agak berat, tapi dia konsumtif untuk beli. Kenapa di ekonomi dikatakan di Indonesia ini baik-baik saja? Ketika konser, mereka berani beli tiket mahal. Taylor Swift Indonesia, Coldplay Indonesia puluhan juta dibayar. iPhone keluar rilis baru dibayar. Tapi ketika diminta untuk kredit rumah, mereka nggak mau. Ketika mereka diminta barang-barang yang tidak market, dia tidak mau. Kebutuhan pokok dia mau demikian. Maka untuk di pengusaha rumah, ketika membuat produk ada dua pilihan menurut saya. Ini dua bukan karena dari kampanye. Sekalian. Ada dua pilihan. Produk harus mahal sekalian dengan kualitas yang sangat dijaga, atau yang murah sekalian. Menurut saya sekarang batik sudah agak kurang oke. Tapi batik tulis kalian yang memang itu, kalau orang-orang Jakarta itu kalau nggak mahal nggak tulis malah nggak beli. Karena murah malah, tapi kita langsung bisa price-nya tinggi ketika kita bisa menyampaikan naratif dengan bagus bahwa ini batik tulis itu sebuah art, sebuah seni yang digambar yang tidak bisa duplikasi dari mesin. Atau kita langsung tembak yang bawah, langsung yang murah sekalian, yang printing sekalian. Ini ke depan tantangannya untuk ekonomi ke depan, placement ini harus menjadi yang tepat. Kalau pakai jualannya yang tengah-tengah, dia nggak akan nyambung. Konsumen juga sekarang sudah mengetahui mana mau mahal sekali, mana yang mau mahal sekali. Oh, aku buat kali seharian dia mau pakai printing. Oh, saya mau kondangan masalah tertentu, dia akan pakai yang tulis. Nah, ini ke depan juga saya harapkan, saya ada program namanya UMKM Center, yang nanti di sana kita pisahkan batu modal dan batu jual. Bagi UMKM yang memang, UMKM yang kelas masih mikro, pasti problemnya terkait pasti tentang permodalan. Permodalan nanti kita berikan modal dalam bentuk barang dagangan, jual makanan, dagangan, jajanan, itu kita berikan modal. Modalnya dalam bentuk apa? Bahan baku, supaya mereka tidak termanja, atau kalau kita kasih bantuan modal dalam bentuk uang tunai, habisnya buat konsumtif itu. Tapi kalau UMKM yang menengah ke atas, itu sudah ngomongin batu promosi, batu jual. Seperti saya rasa di UMKM yang ada di Kauman sudah bicara bukan sudah permodalan, tapi lebih banyak ke batu jual. Pemerintah mau ngasih apa supaya kotanya ramai? Pemerintah ngalih distribusi, pemerintah ngalih pajak juga harus bertanggung jawab meramaikan. Nah, setiap warga negara juga bisa minta ke pemerintah, ini macet, sepi, ayo kamu harus mendatangkan sesuatu supaya ini ramai. Itu hak panjenengan semua sebagai pelaku usaha dan sebagai warga negara, sebagai UMKM boleh protes kalau logonya sepi. Dan karena apa? Punya kewajiban tagih pajak, membayar pajak. Ini juga itu perlu adanya keseimbangan. Jadi besok kalau bapak ibu ditagih pajak sampai karena jadi sepi ya, ini ya jelas neraca kita sepi, kita mau bayar pajak pakai apa? Itu juga jelas. Kalau sudah ramai, sudah terpenuhi, pasti juga pelaku usaha, saya juga seorang pengusaha, saya merasa juga pasti juga akan dengan oke lah kita membayar pajak ketika memang ekonominya baik, konsumennya ada, pasti juga sama. Pengalaman saya di ini, tadi organisasi, di sini ada paguyubannya mas. Ya ini yang pengembangan dan kesuksesan itu yang perlu kita. Saya masuk ke ini dan jadi ketua ini pertama kali, itu kasnya rupiah. Jadi ketika saya masuk dengan memanfaatkan jejaring, dengan menambahkan nilai tambahan ini sebagai apa, sehingga ketika 4 bulan 6 bulan saya sebagai ketua ini langsung kasnya jadi 3 digit. Karena apa?
Itu bukan karena pakai uang kantong saya keluar, enggak, tapi kita bisa punya nilai tambah. Ini jadi orang tertarik karena ini bisa berjejaring. Mungkin banyak history story yang mungkin bisa diungkapkan oleh anggota-anggota ini, pemanfaatannya anggota ini bisa menumbuhkan penghasilan atau revenue mereka dan berjejaring. Nah, ke depan yang saya tawarkan adalah ketika saya menjadi wali kota ke depan, saya akan menawarkan seperti layaknya usaha, di mana kita memanfaatkan jejaring jaringan usaha untuk bisa memajukan kota. Saya pedagang, saya pengusaha, saya tahu persis keluhan dan kendala dari dagang. Bahwa kota Solo ini menurut data PDRB ada di atas 30% itu bertumpu pada UMKM, bukan dari tenaga kerja karyawan swasta. Nah, ini jadi kita bersama, dan tentunya apabila saya diamanah menjadi wali kota, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana roda perputaran ekonomi ini dengan berjalan dengan baik. Tidak perlu tentang APBD dan lain-lain, tidak perlu tentang anggaran. Jejaring yang saat ini ada harus dimanfaatkan momentumnya untuk meningkatkan UMKM, sehingga peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja yang ada di kawasan bisa lebih terekspor lagi. Dan kalau membuat kebijakan pemerintah kota itu juga tidak bisa kebijakan. Kebijakan itu bagaimana? Kosong kalau buat kebijakan di Solo Utara, Timur, Barat, dan Selatan disamakan tidak mungkin, karena setiap lokal ini potensi lokalnya masing-masing. Kebijakan yang ada di industri sangat burung yang ada di Solo Utara tidak mungkin saya samakan dengan kebijakan yang ada di Laweyan. Kebijakan yang ada di Laweyan tidak mungkin saya samakan di Dadean yang sebagai sentra industri Sulawesi. Nah, ini nanti sektoral akan kita pisah-pisah, seperti saya mengembangkan di ini, mengembangkan di usaha, bahwa kebijakan harus tepat pasar sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin itu yang intro yang saya sampaikan. Saya di sini hadir untuk diskusi, ngobrol, bertukar pikiran. Apabila ada salah, ada masukan dari kritik, saya persilahkan. Terima kasih.